Indonesia termasuk salah satu negara dengan antusias sepak bola yang sangat tinggi. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang rela mengorbankan jam tidur hanya untuk menonton pertandingan yang semakin lama semakin seru. Piala Dunia merupakan salah satu pesta olahraga terbesar yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Berdasarkan survei, ada sekitar 3,52 miliar orang atau hampir setengah penduduk bumi yang menonton pertandingan bola setiap musimnya. Walaupun begitu, sangat disayangkan bahwa Indonesia pernah sekali berpartisipasi di FIFA World Cup, yaitu pada tahun 1938 di Prancis, yang waktu itu membawa nama Hindia Belanda karena masih di bawah penjajahan Hindia Belanda. Lantas, mengapa sampai sekarang Indonesia tidak pernah tampil lagi di Piala Dunia? Apakah sesusah itu mencari 11 anak berbakat di negeri Katulistiwa ini? Tentu saja tidak. Bakat dan kemampuan boleh ada dalam diri seseorang, tetapi jika kualitas sepak bola negeri ini tidak kunjung maju, hal itu tentu akan mempengaruhi pencapaian timnas nasional. Lalu apa saja penyebab sepak bola Indonesia sulit berkembang? Seperti yang kamu ketahui, pembinaan usia dini sangat penting. Bagaimana yang telah diterapkan di Spanyol bertahun-tahun. Anak laki-laki biasanya akan diajarkan bermain bola sejak usia 5 tahun. Walaupun yang diajarkan hanyalah hal dasar seperti cara menendang bola, tidak seperti anak-anak di Indonesia. Justru belajar bermain sepak bola saat menginjak usia 10 tahun atau lebih dan bergabung di klub pada usia 15 tahun. Padahal kalau bisa mengikuti jejak negeri matador tersebut, pasti banyak pesepak bola negeri ini akan lebih maju. Indonesia sudah memiliki banyak sekolah sepak bola yang bagus. Akan tetapi, lokasinya selalu terpusat di Jakarta atau daerah lainnya. Sedangkan masih banyak anak yang ingin mengasah bakat mereka melalui sekolah sepak bola, tapi terkendala uang dan jarak. Akan lebih baik lagi kalau ada sekolah sepak bola yang berada di pulau lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, ataupun Sumatera dan Papua. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan dapat menjangkau putra daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bicara soal kualitas pelatih lokal saat ini, belum banyak dari mereka yang memiliki lisensi A. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan sepak bola Indonesia. Karena untuk membentuk suatu tim yang hebat diperlukan pelatih yang tidak kalah hebat. Untuk itu, PSSI harus mengadakan kursus pelatih AFC di berbagai daerah agar dapat melahirkan lebih banyak pelatih lokal yang bisa membawa timnas sepak bola ke jenjang turnamen yang lebih tinggi. Melihat kondisi sepak bola Indonesia yang belum tertata rapi, tidak heran jika banyak orang tua tidak setuju jika anaknya memilih sepak bola sebagai karir di masa depan. Salah satu hal yang paling berpengaruh adalah keterlambatan gaji yang dibayar. Menurut laporan Federasi Persatuan Sepak Bola Profesional Internasional atau FIFPro yang dilansir Goal.com, ada sekitar 82% pemain mengatakan mereka terlambat menerima gaji. Dengan hampir sepertiga dari mereka mengalami penundaan antara 3-6 bulan. Selain itu, banyak orang tua menilai sepak bola Indonesia hanya merupakan hobi semata dan belum menjadi industri. Pemerintah Indonesia belum mempunyai visi dan misi yang jelas di masa depan untuk timnas sepak bola. Berbeda halnya dengan Cina, walaupun antusiasme sepak bola tidak sebesar yang ada di Indonesia, pemerintah Cina justru memiliki tujuan yang jelas dalam beberapa tahun yang akan datang, yaitu untuk menjadi negara adikuasa sepak bola tahun 2050. Hal itu tentu saja bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dicapai di Indonesia. Jika para petinggi sepak bola negeri ini mampu menargetkan pencapaian penting dalam waktu panjang, melihat ke depan adalah hal yang penting dan harus diimbangi dengan langkah-langkah untuk mencapai impian tersebut.